Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat sehat semua? Semoga semua dalam kondisi baik ya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing gitu tentang sebuah artikel. Di sini jenis artikelnya adalah case study atau studi kasus. Frenektomi dengan judul frenektomi sebagai terapi pendahuluan sebelum perawatan ortodontik gitu ya. Jadi frenektomi di sini adalah pemotongan suatu pemotongan tali bibir gitu ya. Frenektomi atau pemotongan frenulum itu tali bibir sebagai tahap pendahuluan sebelum dilakukan perawatan kawat gigi. Kayak gitu. Artikel ini ditulis oleh Dr. Sulistiawati. Beliau ini dosen di PSKG Universitas Sriwijaya yang sedang PPDGS atau sedang sedang melakukan pendidikan spesialis di FKG Pajajaran. Dan penulis keduanya adalah Dr. Ina Hendiani. Beliau ini dosen di periodonsia, dosen di program spesialisnya FKG Pajajaran. Nah, artikel ini sudah dipublish di Cakra Dunia Dental Journal ya. Jadi ini sudah terpublish. Oke, kita langsung saja ke laporan kasus. Jadi di sini seorang pasien wanita berusia 19 tahun datang ke klinik residen perio FKG Pajajaran dengan keluhan gigi depan dan atas bercelah. Nah, keluhan ini disadari sejak 6 tahun yang lalu sih. Kondisi ini pasti mengganggu estetik pastinya karena ada celah itu juga nggak nyaman gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek di bawahnya ada, ini kan sudah dibaca ya, jadi kita langsung ke sini aja sebelum pemeriksaan. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada celahnya nih di antara dua gigi depan ya. Nah, setelah sepik-sepik tadi, setelah pemeriksaan pemeriksaan subjektif yaitu anamnesis gitu ya antar pasien dan dokter, dan kemudian dilakukan nih pemeriksaan objektif atau pemeriksaan langsung ke rongga mulutnya. Nah, memang didapatkan diastema atau celah sebesar 4 mili teman-teman. Di sini ya 4 mili. Dilihat di sini juga iya nih, tinggi nih 4 mili. Terus kemudian dilakukan Blanch test positif. Blanch test itu tes untuk mengetahui ini ya kelainan pada jaringan lunak. Caranya nih bibir ditarik nih. Saya pengen ketawa, bibir saya tarik. Bibirnya ditarik dan kemudian kita lihat di bagian langit-langit gigi seri depan itu gusi di antara gigi depannya gitu ya, atau gigi interdental pada palatal di 1121 gitu ya. Jadi kalau sahabat sehat saya campur-campur ini karena supaya lebih mudah. Jadi ditarik bibirnya, terus kemudian di bagian langit-langit dicek kayak gitu ya, langit-langit gigi depan. Nah, gusinya kalau pucat itu positif. Nah, skor plak di sini dapatkan 38,39%. Ini dengan indeks Soleri ini cukup tinggi. Karena yang baik itu di bawah 10%. Dan gingiva berwarna sedikit kemerahan di seluruh regio ya. Dengan indeks kayak gini, ada plak di sini ya pasti gingivitis gitu ya. Ini di sini diagnosisnya gingivitis marginalis kronis generalisata disertai aberransia frenulum labialis superior. Jadi dengan frenulum atau tali bibirnya rendah gitu. Rendah kalau kita ngelihat dari puncaknya, tapi tinggi kalau kita ngelihat dari vestibulumnya. Nah, setelah dilakukan tadi pemeriksaan dan dilakukanlah perawatan pendahuluan ya. Yang pertama pasti dilakukan scaling dan polishing untuk menghaluskan giginya supaya plak nggak balik lagi gitu karena indeksnya tinggi ya. Serta diberikan DHE dental health education bagaimana cara merawat giginya, merawat giginya, terutama kontrol plak ya. Kontrol plak itu mengontrol supaya plak tidak matang gitu kan. Apa itu plak matang nanti ya saya sertakan nanti di video saya linknya gitu ya, bagaimana plak itu bisa matang dan kemudian menginfeksi gusi. Nah, setelah 1 minggu nih skornya udah jadi bagus nih. 1 bulan ya. Setelah 1 bulan skornya jadi bagus 8,9% dan itu sudah bagus ya. Nah, pasien tidak memiliki penyakit sistemik, dilakukan pemeriksaan darah juga dan oke gitu ya. Tadi di artikel di atasnya saya baca. Dan kita langsung aja yuk ke prosedur
tindakannya gitu ya. Jadi tindakan di sini lakukan tindakan bedah. Ini yang menarik ya, kita kupas satu persatu. Nah, tindakan bedah di sini menggunakan teknik konvensional. Teknik konvensional itu apa? Yaitu teknik ini menggunakan pisau bedah biasa. Pisau bedah biasa yang digunakan sih nomor 15. Ada juga teknik yang terbaru sih sekarang ini yang lagi in gitu ya, dengan menggunakan laser in dentistry, menggunakan laser, sinar laser, tapi mahal. Cuman kelebihannya ya lebih rapi, terus kemudian tapi tergantung skill juga sih kalau untuk itu. Kemudian perdarahan memang kalau dengan laser itu lebih minimal. Kalau ini dengan dengan teknik ini perdarahannya resiko perdarahan gitu aja, tapi bisa digerak atau ditekan dengan menggunakan tampon atau kasat yang udah ditetesin bukan adrenalin ya, obat anestesi gitu ya, 1 berbanding 80.000. Nah, kita langsung aja ya. Ini ada nomor 2. Saya kurang tahu nomor satunya, kayaknya sih tadi di atas ya nomor satunya yang gambaran rongsen. Nah, di sini ini ada jarum suntik ya, udah pasti ngeri banget nih udah mau disuntik. Nah, dilakukan anestesi dengan teknik supraperiosteal teknik gitu ya, injection. Jadi disuntik di antara seri pertama kanan kiri di sininya ya. Ini saraf yang dikenain ya, saraf 2 gigi ini, nervus alveolar superior anterior. Nah, setelah dilakukan anestesi, sebelum dianestesi dilakukan desinfeksi dulu ya dengan ini dilakukan asepsis dengan povidone iodine. Jadi batuk-batuk. Dengan povidone iodine. Selanjutnya, setelah dilakukan injeksi dan anestesi sudah bekerja, kemudian dicepit dengan hemostat. Nah, ini hemostatnya, dijepit. Jadi dari puncaknya sini sampai di bawah namanya vestibulum, sampai di bawah ini dijepit dengan hemostat. Sebisa mungkin menggunakan hemostat yang melengkung gitu ya, yang melengkung. Nah, setelah dijepit dilakukan pemotongan. Misalkan di sini dijepit, dipotong bagian atasnya dan dipotong di bagian bawahnya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ditunjukkan. Nah, ini nomor 3 kan itu dijepit-jepit ya. Terus kemudian nomor 4 dipotong di bagian, sebentar saya turunkan dulu ya. Oke, di sini dipotong di bagian bawahnya dan dipotong bagian atasnya. Setelah dilakukan setelah tadi tali bibirnya dipotong, nah dilanjutkan tuh dengan pemotongan jaringan ikat fibrosnya di sini ya, jaringan fibros di sini namanya fibroektomi gitu. Jadi penting ya sejawat ya, karena memang kalau kita misalkan melakukan frenektomi, jaringan ikat fibros ini tidak dipotong, gigi ini pasti balik lagi kok, karena itu jaringan cukup tebal. Meskipun nanti sudah dirapikan dengan kawat gigi, dia biasanya jaringan fibros ini kan sifatnya kenyal ya, dia akan mendorong lagi ngebuka biasanya. Jadi memang dipotong sampai dalam, dilakukan eksisi ya, sampai ke tulangnya gitu, krek-krek. Nah, sudah dipotong bersih. Nah, di sini kelihatan ya, bagus ya. Ini udah bersih banget dan dipisahkan jadi 2. Kemudian untuk memudahkan penjahitan, dilakukan penjahitan dengan intraptit ya, teknik suturing dengan penjahitan teknik intraptit dengan benang nomor 5 ini. Terus kemudian setelah dijahit diberikan pack periodontal. Ini namanya pack ya teman-teman, untuk menutupi luka supaya cepat sembuh. Dan setelah 1 minggu, nah penjahit ini setelah 1 minggu dibuka jahitannya, kontrol heating up, dan setelah 1 bulan datang. Ini sudah bagus ya. Jadi ini awalnya segini, ujung tali bibirnya tinggi sekali, sekarang jadi segini, udah rendah gitu ya. Ini siap dilakukan perawatan kawat gigi dan kemudian disatukan. Jadi begitu teman-teman, sahabat teman sejawat gitu ya. Untuk sahabat sehat, kenapa di video saya kemarin penutupan ini menggunakan penutupan ini menggunakan kawat gigi, sedangkan yang kemarin itu menggunakan menggunakan bahan tambal resin composite dengan bantuan silikon gitu ya, dengan bantuan silikon. Terus kemudian pertimbangannya kenapa? Nah, pertimbangannya satu ini kalau dilihat dari rasio giginya sih ini sudah lebar-lebar ya giginya ya. Dengan jarak yang 4 mili itu
tergantung kita. Kalau space-nya masih kecil-kecil 1-2 mili, saya yakin dengan kita pertimbangan nanti rasio lebar dan tinggi gigi, kalau dia nggak nyampe 80%, karena maksimalnya 80%, lebar itu 80% dari tinggi giginya. Kalau setelah ditambah setelah ditambahkan space yang ada, gigi itu rasionya masih mencukupi, oke lah bisa dilakukan itu dengan perawatan secara langsung gitu ya, baik dengan penggunaan veneer atau dengan tambalan langsung kayak kemarin dengan silikon guide gitu. Tapi kalau misalkan lebih seperti ini 4 mili nggak memungkinkan ya. Ini lebih, kalau ini ditambahkan misalkan dibagi 2 mili ke kanan ke kiri, giginya akan seperti kipas, dan ya itu pertimbangan estetika dan semuanya ya. Terus lagi ada pertimbangan kontak gigi. Kalau giginya sudah normal, kontaknya bagus, ya tidak mungkin kita gerakkan dengan kawat gigi gitu ya. Kita gerakkan kawat gigi supaya nutup, tapi ternyata akhirnya kontaknya jadi nggak bagus, kontak atas sama bawah. Nah itu kalau seperti itu sudah tidak indikasi lagi dengan perawatan kawat gigi. Cukup dengan misalkan ya tadi dengan crown atau dengan veneer kayak gitu, selama rasio tinggi dan lebar giginya masih didapat kurang dari maksimal 80% gitu ya. Nah ini sudah dilakukan perawatan kawat gigi, karena ini insya Allah pasti sudah mengecekkan di sana gitu ya, sudah dicek, ini pasti memang indikasinya untuk perawatan kawat gigi. Jadi demikian sahabat sehat dan teman sejawat semua yang bisa saya sharingkan untuk kasus ini. Laporan kasus ini yaitu perawatan frenektomi atau pemotongan tali bibir sebagai perawatan pendahuluan sebelum dilakukan perawatan ortodontik. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sulistiawati dan Dr. Ina Hendiani atas artikel yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat atau sedekah ilmu yang telah dokter-dokter lakukan. Allah catat sebagai amalan ibadah dan insya Allah terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan kami semua mendapatkan manfaat atas ini. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat juga kepada teman-teman sejawat. Saya hanya membantu men-sharekan gitu ya. Jika ini bermanfaat untuk praktiknya, dan kalau masyarakat umum juga sedikit memahami perawatan-perawatan sebelum perawatan ortodontik, ya alhamdulillah. Saya cuma pengen menjadi bagian dari penyebaran ilmu itu, karena karena saya sendiri masih sangat banyak kurangnya gitu ya. Jadi ya udahlah, nyebarin punyanya orang, kalau punya sendiri belum ada soalnya. Demikian. Terakhir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.